Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Teman-teman, hari-hari ini Indonesia sedang menghadapi dua ujian besar. Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Asap mengganggu pernafasan, menghambat aktivitas warga, mengancam anak-anak lansia, para pekerja lapangan, juga mengganggu sekolah dan transportasi. Nah, di Nusa Tenggara Timur, saudara kita masih terus menghadapi gempa susulan. Banyak keluarga hidup dalam kecemasan. Mereka membutuhkan kepastian, perlindungan, tempat yang aman, layanan kesehatan, logistik, dan juga pendampingan. Nah, kita tidak boleh melihat penderitaan ini sebagai biasa saja. Gempa dan kekeringan ya adalah gejala alam. Tapi gejala alam bisa berubah menjadi bencana besar ketika kesiapan lemah, koordinasi belum rapi, informasi tidak sampai, dan warga dibiarkan menghadapi resiko sendirian. Kebakaran pun demikian. Api yang sering berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai rutinitas. Kita sudah tahu kawasan rawan, arah angin, risiko asap, kerentanan gambut, dan dampaknya bagi kesehatan warga. Nah, kita sudah tahu juga sebelumnya bahwa akan ada super El Nino yang bisa memperbesar risiko kebakaran. Karena itu, respon harus cepat. Pencegahan harus dilakukan sebelum asap memasuki rumah-rumah warga. Nah, yang diperlukan saat ini adalah penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, tenaga kesehatan, relawan, dunia usaha, kampus, organisasi masyarakatan, media, semua harus bekerja dalam satu irama. Datanya harus terbuka, bantuannya harus sampai, informasi risiko harus jelas, dan prioritas harus diberikan kepada warga yang paling terdampak. Nah, untuk NTT, koordinasi penanganan perlu segera diperkuat. Gempa susulan itu berarti rasa aman warga belum pulih. Jangan biarkan keluarga yang mengungsi harus mencari informasi sendiri, layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan tempat berlindung semuanya serba sendiri. Untuk Kalimantan, pemadaman harus dipercepat. Perlindungan kesehatan harus diperluas. Dan penyebab kebakaran harus ditangani dengan tegas serta adil. Hutan, gambut, dan udara bersih adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Warga sekitar hutan tidak boleh terus-menerus menanggung beban dari kerusakan ini. Pada media, mari kita beri perhatian yang sepadan dengan besarnya krisis ini. Dan pada masyarakat, yuk mari kita bantu dengan kemampuan kita masing-masing. Sebarkan informasi yang benar, dukung lembaga kemanusiaan yang bekerja di lapangan, dan jaga kepedulian antar saudara-saudara kita di Kalimantan dan NTT, supaya mereka tidak merasa berjuang sendirian. Mari hadir, mari bergerak, mari pastikan tidak ada warga yang dibiarkan menghadapi bencananya sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.